wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita mulai, alangkah baik dan indahnya kita dahulukan dengan berdoa kepada saudara Arga karena hari ini tidak hadir ketua kelasnya, maka yang mungkin adalah wakil ketua kelas. Pada Arga, kami silakan. Bersiap. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arga dan terima kasih semuanya. Biar kita semangat hari ini, pagi ini Bapak mau cek semangat kalian. Ketika Bapak bilang semangat, seperti biasa, keluarkan suara kalian yang paling keras. Tepuk semangat. Mana semangat kalian? Hari ini kira-kira siapa yang nggak masuk ya? Dari kelompoknya masing-masing ada nggak? Kelompok ini siapa yang nggak masuk? Najwa. Kenapa nama Najwa? Sakir. Dari kelompok belakang? Sali. Kenapa Aldo Sali? Dari kelompok belakang siapa yang masuk? Kenapa Sadan? Sakit. Berarti hari ini nggak masuk 3 Orang. Kita doakan semoga mereka bertiga cepat sembuh. Amin amin ya robbal. Biar lebih semangat lagi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, semuanya diharapkan untuk berdiri. Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Barusan saja kita telah memperdengarkan suara atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kali ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu tentang bangun ruang. Yang pertama, kalian dapat mengetahui apa itu bangun ruang. Yang kedua, dapat menjelaskan tentang bangun ruang. Dan ketiga, dapat mengidentifikasi bangun ruang yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan metode yang hari ini Bapak gunakan itu PBL, Problem Learning, di mana di dalam juga ada diskusi, tanya jawab, dan pembagian kelompok, dan juga ada yang namanya presentasi serta evaluasi. Sebelum kita belajar bangun ruang, kita telah belajar apa namanya? Bangun datar. Bangun datar itu apa sih? Dimensi. Contoh bangun datar di ruangan ini ada nggak? Ada. Apa contohnya? Papan tulis. Oke. Dan sekarang kita akan belajar yang namanya bangun ruang. Apa sih bedanya bangun datar dan bangun ruang? Kita akan belajar pada hari ini. Sebelum itu Bapak akan memberikan sebuah video, mohon untuk disaksikan. Berikut videonya, mohon disaksikan dengan baik-baik ya. Cipta akan membungkus kado untuk ibunya. Cipta menyiapkan selembar kertas kado dan kotak kado. Apa yang membedakan kertas dan kotak kado? Selembar kertas kado adalah contoh bangun datar berbentuk persegi panjang, sedangkan kotak kado adalah contoh bangun ruang. Apa ya bangun ruang itu? Bangun ruang atau bangun 3 dimensi adalah bangun yang memiliki ruang atau volume dan dibatasi oleh sisi-sisi. Bangun ruang memiliki unsur-unsur berikut. Pertama, sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi ruang. Kedua,
kedua, rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Ketiga, titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 atau lebih rusuk. Contoh bangun ruang adalah kubus, balok, prisma, tabung, limas, karucut, dan bola. Oke, barusan kita telah melihat video tentang yang namanya bangun ruang. Berbeda nggak bangun ruang dan bangun datar? Beda. Tadi contohnya ada nggak di situ? Apa contoh bangun ruangnya? Balok apa? Balok apa kubus atau kardus? Kubus. Di gambar ada kubus. Oke. Tadi yang bangun datar apa di situ? Kertas kado. Nah, kertas kado berarti sama kotak kadonya kan? Mana yang namanya bangun datarnya? Kado. Yang bangun ruangnya? Kubus atau kadonya. Itu udah beda. Tadi di dalam bangun ruang ada bangun apa aja? Satu. Dari pertama, yang pertama. Kubus. Kedua. Ketiga. Prisma. Yang keempat. Limas. Kelima. Ketujuh. Keenam. Tabung. Ketujuh. Terakhir. Bola. Semuanya ada nggak di Bang Mariani? Ada. Bahkan ada yang bisa digabung ya. Tadi dari contohnya rumah. Rumah itu gabungan dari apa? Balok sama yang segitiga itu bangun ruang. Balok dan prisma segitiga. Kenapa dinamakan prisma segitiga? Karena ada segitiganya. Kenapa dinamakan prisma segi empat? Ada segi empatnya. Oke. Contoh di sini kita lihat dulu. Tadi kita udah belajar langsung lihat video. Contoh langsungnya. Kira-kira yang Bapak pegang sekarang, ini bentuknya apa? Kubus, balok, apa sih banyak? Balok. Ingat, kita lagi bahas bangun ruang. Oke, ini namanya balok. Balok kira-kira punya berapa sisi? Nah, kita hitung ya. Depan 1, belakang 2, atas 3, bawah 4, kanan 5, kiri 6. Betul, tepuk tangan buat Farah. Pertanyaannya, ada berapa titik sudut di sini? Ada 8. Oke, kita hitung. Kanan kaki ada 8. Kita hitung dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepuk tangan buat kaki. Tepuk tangan. Terakhir, ada berapa rusuk di sini? Ada 12. Oke, kita hitung sama-sama ya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, kalau tanya, Farah angkat tangan dulu. Farah, ini namanya bangun apa? Bangun datar. Kenapa dinamakan bangun datar? Karena nggak ada volumenya, karena nggak ada isinya. Berapa dimensi bangun datar? Nah, sampai sini kalian mau ada yang ditanyakan dulu sebelumnya? Nggak ada ya? Barusan kita setelah menyaksikan video yang Bapak tampilkan, sekarang kalian membentuk kelompok dan alhamdulillah kelompoknya sudah dibentuk. Selanjutnya Bapak berikan LKPD, mohon dikerjakan dengan baik bersama kelompok kalian. Setelah dikerjakan, nanti mohon dipresentasikan di depan kelas dan temannya dapat berkomentar. Oke, satu kelompok mendapatkan 1 lembar kerja peserta didik. Yuk. Oke, boleh dilihat dulu lembaran kerja peserta didiknya. Ada yang mau ditanyakan dari situ? Dari ini tugasnya? Oke, Arya. Ya, kerjasama sama teman-temannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita mulai ya. Sebelum mulai, ingat
bangun ruang dan bangun datar berbeda. Ada persegi, ada kub, ada persegi panjang, ada semuanya berbeda. Oke, hitungan 3 kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kelompoknya Naila, ada apa Nay? Kalau ini ada cangkangnya, ada isinya. Kira-kira dia mirip apa? Kalau dia, ya, mengisi sesuatu di rumahnya. Lihat kepalanya ini. Kepalanya bentuknya apa? Ya, dari kepalanya kita tahu ya. Ada berapa bagian? Ada berapa? Oke. Kelompok ini ada kesulitan? Nggak ada? Belum? Ada. Kelompok ini ada kesulitan? Ada. Selesai. Bagus. Kelompok ini ada kesulitan? Mana? Ini ada yang mau mandi? Nah, karena di kamar mandi ada yang kayak gitu kan? Kira-kira kalau kulitnya kayak bola, kalau ini kayak bola bukan? Jadi apa kira-kira? Yang dapat kulit laki? Ya. Yes. Apa ini? Ini. Ini apa? Kira-kira kayak apa? Ini lagi belajar pengumuman. Kalau itu semua sama isinya. Ini apa namanya nih? Ini kita balok. Ini apa? Lihat atas kepalanya. Ini kayak apa? Oh, atasnya tuh ada berapa bagian? Nah, itu ada 5, ada 6, ada 7, 8. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Oke, udah selesai semuanya? Susah atau gampang atau biasa atau sedang? Nah, oke. Tadi yang dibagikan itu berhubungan oleh kegiatan sehari-hari. Contoh, kalau bola. Contoh dalam kehidupan sehari ada apa? Ada bola basket, terus? Voli. Contoh kalau balok kehidupan sehari-hari ada apa? Di ruangan ini deh, balok ada nggak? Batu bata. Oke, di ruangan ini ada nggak balok? Lemari. Oke, betul. Contoh di ruangan ini ada nggak yang berbentuk bulat lagi? Lingkaran. Terus kira-kira di kehidupan kita sehari ada nggak yang bentuknya kubus? Apa? Kalau kubus bentuknya apa? Contohnya? Rubik. Kalau kalian pergi ke kantin, dadu ada ke kantin. Biasanya kalau minumnya es apa aja tuh? Es batu ada yang bentuknya kubus ya? Pasti ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita presentasi, kita mau explaining dulu biar kalian semangat semuanya. Explainingnya kelas 5B di hati. Lagunya kayak gini. Kelas 5B di hati. Kelas 5B di hati. Kelas 5B di hati sambil beraksi. Ketika kamu bilang angkat jempol, kalian angkat jempol. Paham? Oke, kita coba nyanyi dulu. 1, 2, 3. Kelas 5B di hati. Kelas 5B di hati. Kelas 5B di hati.
mau duluan, angkat tangan. Oke, kelompok para angkat tangan duluan. Oke, kakak mau maju. Sudah siap kan? Silakan kelompok para maju ke depan. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bangun ruang. Sebelum itu kami ingin mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namanya Usman. Saya Rano. Saya Farah. Saya Suma. Saya Ira. Ini kami akan memperkenalkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Pertama, ada kardus yang berbentuk balok. Ada bola basket yang berbentuk bola. Ada kaca yang berbentuk sabuk. Ada bola yang berbentuk bola. Ada botol yang berbentuk tabung. Ada emas yang berbentuk balok. Sekarang kita akan memberitahu ciri-ciri bangun ruang. Yang pertama, ada kubus. Kubus memiliki jumlah lusuh 12, jumlah sisi 6, jumlah titik sudut 8. Yang kedua, ada balok. Jumlah lusuhnya adalah 12, jumlah sisi 6, jumlah titik sudut 8. Juga nama bangun ruang tulisnya segitiga. Jumlah huruf ada 9, jumlah sisi ada 5, jumlah titik sudut ada 6. Yang keempat ada 5. Memiliki jumlah huruf 8, jumlah sisi 5, dan jumlah titik sudut 5. Yang kelima ada 1, jumlah sudut 0, jumlah sisi 3, jumlah titik sudut 0. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompoknya Usman. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya kita panggil kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 ingin mencintakan bangun ruang. Bangun ruang di sekitar kita. Pertama ada kardus yang berbentuk balok. Yang kedua, bola basket berbentuk bulat. Dua, tabung. Tempat taruh biskuit. 4,
terima kasih kelompok 5. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ya, barusan saja kita melihat presentasi dari teman kita semuanya. Bagus atau enggak? Bagus. Oke, kita simpulkan hari ini. Pelajaran kali ini kita mempelajari tentang bangun ruang. Bahwa bangun ruang itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai sini ada materi yang belum dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Nah, oke. Kalau tidak ada, kita bertemu lagi esok hari dengan materi yang berbeda. Sampai ketemu di hari yang besok. Sebelum kita pulang, alangkah baik dan indahnya kita tutup dengan berdoa. Kepada Arga, kami persilakan. Oke, terima kasih semuanya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Nanti di rumah, sebelum sampai rumah, hati-hati di jalan. Ganti bajunya ketika ingin bermain dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.